Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isatul Qalbi Syaul Haq bersama dengan teman saya Muhammad Hisham Rizky. Kami dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 2 Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mengulas mengenai kerajaan Kutai dan kerajaan Kalingga. Yang pertama, kita akan membahas kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Bukti-bukti kerajaan tertua di Nusantara memang ada di Kalimantan. Namun hal ini tidak didukung oleh berita-berita dari Cina. Boleh jadi dikarenakan Kalimantan tidak meliputi wilayah utama jalur perdagangan antara Cina dan Hindia. Berita Cina mengenai Kalimantan Baru ditemui pada awal abad ke-7. Sementara berita tentang Jawa dan Sumatera tercatat 1 abad sebelumnya. Padahal di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan ditemui arca-arca Buddha dari batu dan perunggu. Sedikit banyak menjelaskan taraf hidup dan budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi oleh Hindia. Letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diduga oleh para ahli berada di Kalimantan Timur, di sekitar tepi Sungai Mahakam atau kurang lebih Kabupaten Kutai Kertanegara sekarang. Hal ini dibuktikan dari temuan-temuan arkeologis yang ada di sekitar situ, menandakan adanya pusat kehidupan yang diasumsikan sebagai kerajaan Kutai. Pendiri kerajaan Kutai. Pendiri dari kerajaan Kutai pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kundungga. Kundungga merupakan kakek dari Mulawarman. Dugaan ini dikarenakan bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan silsilah keluarga raja yang hanya menyebutkan Kundungga sebagai pemimpin pertama wilayah tersebut. Raja-raja kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Raja Kundungga. Kundungga adalah kakek dari Mulawarman dan dianggap sebagai pemimpin pertama dari wilayah kerajaan Kutai. Disinyalir pada masa ini pengaruh dari India masuk ke Nusantara pada waktu-waktu itu. Terbukti dari penggunaan nama Kundungga yang merupakan nama asli. Namun Yupa menjelaskan bahwa pendiri Wangsa atau dinasti pertama kerajaan adalah Aswawarman. Namun karena Kundungga adalah kakek dari Mulawarman, dapat disimpulkan bahwa ia merupakan pemimpin dari peradaban yang ada. Raja yang kedua yaitu Raja Aswawarman. Aswawarman merupakan putra dari Kundungga, diduga sebagai raja pertama yang menggunakan nama Wangsa, sehingga dapat dipahami sebagai masuknya pengaruh India ke Kutai ada di masa ini. Aswawarman dianggap sebagai penganut agama Hindu pertama di lingkungan keluarga raja. Ia memiliki 3 putra, salah satunya Mulawarman, yang dianggap sebagai raja terbesar di Kutai. Raja yang selanjutnya yaitu Raja Mulawarman. Mulawarman dianggap sebagai raja terbesar Kutai. Yupa mencatat banyak pencapaian-pencapaiannya. Di antaranya mengadakan kenduri dengan emas yang banyak, bersedekah segunung minyak dan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Yang selanjutnya kita akan bahas masa kejayaan kerajaan Kutai. Masa kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa kekuasaan Mulawarman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mulawarman juga banyak melakukan persembahan kepada dewa, hadiah kepada Brahmana, dan sedekah kepada masyarakat biasa. Oke, setelah ini kita akan membahas dan mengulas kehidupan masyarakat yang terjadi pada masa pemerintahan atau masa kerajaan Kutai. Berdasarkan temuan yang ada, Kundungga adalah seorang asli Nusantara dan mempertahankan budaya asli, sehingga tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Karena menurut kultur Hindu,
Silsilah kerajaan adalah hal penting dan harus dicatatkan setiap perubahannya. Meski begitu, Yupa tidak dijadikan sebagai penjelasan keadaan masyarakat Kutai, karena penulisan bahasa Sangsekerta hanya digunakan untuk permasalahan kerajaan dan Brahmana. Dapat disimpulkan bahwa agama Hindu dan pengaruh India lainnya hanya dianut oleh raja, Brahmana, dan kalangan ksatria yang berisi kerabat-kerabat raja. Sedangkan masyarakat umum Kutai masih hidup dalam budaya dan kebiasaan asli Nusantara, termasuk agama leluhur. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Kutai. Bukti yang pertama yaitu Yupa atau Prasasti Mula Warman. Yupa adalah tiang batu di mana prasasti dibahatkan di sana. Terdapat di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu Arca Siwa, Arca Nandiswara, dan Gua di Sungai Jelai. Arca Siwa dan Arca Nandiswara ditemukan di Gunung Kompeng, Kalimantan Timur. Sedangkan Sungai Jelai, tepian Langsat, Kutai Timur, ditemukan lukisan cap pada gua-gua. Gua ini diduga sebagai salah satu tempat hidup masyarakat sebelum masa Mula Warman di Kalimantan Timur. Yang terakhir kita akan bahas akhir dari kerajaan Kutai. Tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan bahwa kerajaan Kutai harus berlanjut di Kalimantan Timur atau kemudian runtuh oleh sebab tertentu. Oleh karena bukti tertulis hanya ditemui pada Yupa, sehingga tidak ada lagi keadaan apapun yang diketahui oleh para ahli mengenai sejarah Kutai ataupun kehidupan masyarakat. Kerajaan Kalingga. Letak, sejarah, dan peninggalan Kerajaan Holeng. Holeng adalah sebutan dari Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan dari Tiongkok, kerajaan ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan ini diketahui dari sumber catatan sejarah manuskrip, prasasti, cerita rakyat setempat, dan kronik sejarah Tiongkok. Ratu Sima merupakan ratu yang memimpin Kerajaan Kalingga. Catatan dari Tiongkok menjelaskan kalau sejak 674 hingga 732 Masehi, rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Rakyatnya dikenal sangat pandai dalam membuat bunga kelapa dan minuman keras. Komoditi kerajaan ini adalah gading gajah, cula badak, kulit penyu, perak, dan emas. Letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga. Dari catatan Tiongkok pula diungkapkan kalau letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara saat ini. Ibu kotanya dikelilingi tembok yang dibangun dari tonggak kayu. Sang raja mendiami bangunan besar bertingkat tinggi, atapnya menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja dibuat dari gading. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Kalingga, sebab terdapat tempat bernama Keling. Sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai kekuasaan Kalingga karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno. Bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yakni Pekalingan. Silsilah Kerajaan Kalingga. Sosok Ratu Sima terkait erat dengan Kerajaan Galuh. Parwati, putri dari Maharani Sima, menikah dengan Mandiminyak, putra mahkota dari Kerajaan Galuh. Pangeran ini pun akhirnya naik tahta sebagai raja kedua Kerajaan Galuh. Sima mempunyai cucu yang dikenal sebagai Sanaha. Cucunya ini kemudian menikah dengan Bratasena, sang raja ketiga Kerajaan Galuh. Bratasena dan Sanaha mempunyai keturunan pertama Sanjaya. Kelak Sanjaya menjadi raja Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Dia memerintah kerajaan tersebut sejak 723 hingga 732 Masehi. Ketika Ratu Sima meninggal dunia pada 732 Masehi, Sanjaya diangkat sebagai penggantinya, sehingga dia memerintah Kerajaan Kalingga Utara. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga.
Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi dikala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi, dengan penerapan hukum yang sangat tegas seperti memotong tangan bagi siapa saja yang terbukti mencuri. Kawasan Kalingga juga dikenal sangat subur, sehingga rakyatnya banyak mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Bahkan perdagangan hasil buminya sampai ke negeri Tiongkok. Masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Kalingga tidak berlangsung lama. Sejak Ratu Sima meninggal dunia dan tatanya dimiliki keturunannya, mulailah terjadi tanda-tanda kehancuran. Puncaknya kala terjadi serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Jalur perniagaan direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi ke pedalaman Pulau Jawa. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas. Prasasti tersebut dijumpai di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta tertera pada prasasti tersebut. Pahatan gambar juga terlihat pada prasasti tersebut. Peninggalan ini mengungkapkan kalau terdapat sungai berair jernih di lereng Merapi. 2. Prasasti Sojomerto. Kabupaten Batang menjadi wilayah penemuan prasasti ini. Sojomerto merupakan nama dusun di mana prasasti itu ditemukan. Huruf Kawi digunakan pada peninggalan ini, tapi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Karena itu, diprediksi prasasti ini dibuat pada abad 7 Masehi. Prasasti ini menerangkan keadaan keluarga dari Kerajaan Kalingga. 3. Prasasti Upit. Prasasti ini ditemukan di wilayah Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penemuan ini menjelaskan adanya kampung Upit yang dibebaskan dari pajak atau daerah perdikan. 4. Candi Angin. Kerajaan Kalingga juga meninggalkan sejumlah bangunan berupa candi. Salah satunya adalah Candi Angin. Bangunan kuno ini berada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Penamaan candi ini karena letaknya sangat tinggi. 5. Candi Bubrah. Lokasi Candi Bubrah tidak jauh dari Candi Angin. Sebenarnya penamaan candi ini karena saat ditemukan keadaan bangunannya sudah luluh lantak. Bubrah dalam bahasa Jawa berarti hancur, lebur. Kalau dilihat dari gaya bangunan dan arsitekturnya, maka candi tersebut diprediksi dibangun pada abad ke-9 Masehi. Itulah pembahasan serta ulasan kami dalam membahas Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kalingga pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.